jangan-jangan kita tuh lupa bahagia karena kita mengejar kenikmatan dunia yang semu. Jadi balik ke Allah. Yuk ngaji kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah rame ya. Masya Allah. Ini peserta kita udah banyak. Ini dari mana aja nih? Boleh ya nanti teman-teman ya, Sister Villa semuanya. Boleh sambil kita kenalan ya di chat nanti namanya siapa, asalnya dari mana. Boleh ya? Silahkan. Sister Villa kalau tidak berhalangan, kita open kamera semuanya ya, biar saling menatap, saling melihat betapa cantiknya kita sebagai hamba Allah, ya, agar acara kita, kajian kita malam ini, bincang-bincang kita ya, lebih barokah, karena ini adalah forum Tholabul Ilmi, oke? Boleh ya di open kameranya. Masya Allah, ada Mbak Lanis. Waduh, gelap sekali. Mbak Lanis, ada Mbak Natasha Devinta, ada Mbak Nadia, ada Mbak Putri, ada Mbak Yustika, Muhana Rizkia, Tri Purwanti, dan seterusnya ya, saya nggak bisa baca. Alhamdulillah udah banyak bersama kita di sini. Dan Sister Ngaji juga udah hadir semua ya. Udah ada Teresa. Assalamualaikum Teresa. Waalaikumsalam. Sehat, Teh Fatia, Ibu Fatia. Alhamdulillah. Ada Teh Sinta. Assalamualaikum Teh Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Alhamdulillah udah hadir ya. Teh Mira, gimana? Assalamualaikum Teh Mira. Sepertinya suara Teh Mira kurang kedengeran. Mikrofonnya coba. Oh, sudah aktif sih mikrofonnya ya. Dari headset ya. Kalian juga pernah kayak gitu, Mah? Oke, kita sapa dulu Teh Bella. Teh Bella, assalamualaikum Teh Bella. Ya, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tema kita kali ini malam ini luar biasa. Pastinya mengundang penasaran teman-teman semua, Sister Villa semuanya ya. Namun sebelum kita mulai bincang-bincang seru kita, yang insya Allah ini barokah ya, bincang-bincang yang bermanfaat, bukan sekadar ngumpi, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin amin. Baik, Sister Villa, karena ini waktu terus berjalan ya, kita mulai bincang-bincang seru kita. Insya Allah teman-teman di sini di rumah tentunya ini fenomena luar biasa ya, fenomena yang yang mengagetkan gitu ya. Ada apa nih gitu? Ada yang tahu nggak tema kita malam ini dulu? Coba teman-teman, saya pengen tanya nih, ada yang tahu nggak? Jadi yang hadir di sini tahu nggak nih tema kita yang mau kita bahas nih, yang mau kita ngerumpiin nih malam ini? Boleh di chat. Ayo, saya mau tahu nih. Ada yang ingat nggak?
Oh, ada yang bilang sebelum nikah. Mana itu? Sebelum nikah hubungin mantannya gitu. Ada jatah mantan, fenomena jatah mantan, fenomena jatah mantan. Oke, jadi benar sekali ya. Tema kita malam itu adalah tentang jatah mantan. Nah, ini pasti nih teman-teman penasaran karena kemarin saya lihat di postingan Yuk Ngaji tentang acara ini ya. Ternyata masih ada loh teman-teman yang nggak tahu apa tuh jatah mantan. Bahkan saya pertama kali tahu nggak dengar apa jatah mantan. Pikir saya tuh jatah mantan siapa gitu, mantan apa nih, mantan pejabat kah, mantan istri kah, mantan itu apa nih jatah mantan nih gitu kan. Nah, ternyata mengundang penasaran nih, dan teman-teman yang hadir di sini juga pastinya pengen tahu dong gitu ya, ada apa nih di Indonesia, luar biasa heboh sekali, viral sekali ya fenomena ini. Baik, kita bincang-bincang ya sama apa Sister Yu Ngaji Cilegon ini, gimana sih gitu ya, sebenarnya itu apa sih jatah mantan itu gitu. Gimana nih Teresa nih, boleh dong dikasih pendapatnya. Headset dulu takutnya kedengeran. Kedengeran nggak? Silakan. 1, 2, 3 cek. Oke. Kedengeran ya? Insya Allah kedengeran teh. Yuk lanjut. Ya, apa sih fenomena jatah mantan itu ya kan ya? Sebenarnya sih kalau ngebahas ini tuh ngebahas yang sesuatu hal yang hot gitu ya. 18 plus plus, 12 plus plus. Ini yang di bawah umur tolong. Ini udah cukup umur semua kali ya. Ini soalnya mau bahas jatah mantan soalnya. Nah, ini jatah mantan ini fenomena yang emang lagi viral, lagi booming, lagi marak-maraknya, emang lagi diperbincangkan gitu di salah satu media sosial. Dan fenomena jatah mantan ini itu bukan fenomena biasa gitu, tapi nauzubillah min dzalik gitu kan. Jadi si pelaku jatah mantan ini sebelum dia menikah gitu, sebelum dia melakukan pernikahan, dia itu memberi jatah kepada mantannya dulu. Maksudnya memberi jatah di sini tuh bukan kayak jalan bareng, kayak bukan tukeran kado, bukan gitu loh, bukan kayak perpisahan yang biasa, bukan. Tapi di sini tuh suatu hal perpisahan yang emang di dalamnya itu melakukan perjinahan gitu. Jadi apa ya, memberi keperawanannya atau keperjakaannya kepada mantannya gitu sebelum dia menikah, dan itu terjadi sebelum, maksudnya hari-hari pendekatan hari-hari itu dia melakukan itu gitu tuh sama mantan sang kekasihnya itu gitu. Itu kan ngeri banget ya fenomena jatah mantan itu, dan itu sebenarnya itu udah ada di zaman dulu. Cuman beda label aja, beda istilah gitu. Kalau dulu tuh kayak TTM-an, ya nggak? Teman tapi mesra. Nah, di sini ada yang pernah nggak nih teman tapi mesra? Nah, terus bergantilah ke FWB, ya nggak? Friend with benefit. Jadi dia melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan. Itu astagfirullah, dan sekarang nauzubillah min dzalik makin merebak, makin merajalela, itu fenomena jatah mantan. Itu aduh ngeri, maksudnya apa ya, rasanya ngeliat beritanya merinding gitu ya, kok bisa-bisanya kayak begini. Dan emang rasa sedikit cerita ini, fakta aja ya, dulu pernah Resa dengar cerita dari temen Resa. Nah, dia cerita bahwa temen Resa itu mau menikah, tetapi dia punya 2 pacar. Nah, yang mengajak nikahnya itu pacar pertama, karena hubungannya sudah lama banget, bertahun-tahun. Tapi dia nggak mau ninggalin pacar kedua ini, gitu. Dia nggak rela gitu. Dan akhirnya pas sebelum hari H, si cewek ini itu mempersilahkan pacar yang keduanya itu untuk
ya itu gitu loh, untuk melakukan persetubuhan zina gitu. Jadi intinya itu bentuk dari perpisahannya dia, bahwa dia nggak bisa hidup dengan dua lelaki gitu. Jadi dia kayak, gue mau nikah nih sama dia, jadi gue mau persembahin dulu ini keperawanan gue ini buat kamu dulu gitu, karena kamu nggak akan jadi teman hidup aku gitu loh, gitu maksudnya. Jadi kayak sesuatu hal fenomena yang memang menjijikan, dan ini itu munculnya udah lama banget, dan emang cuma beda label, beda istilah aja. Dan Reza juga pernah dapat ini apa sih namanya, informasi juga, fakta juga dari dosen Reza, dan itu sama halnya kayak gitu. Bedanya mantan dosen Reza itu dia dijodohin dulunya. Berarti kan kalau dosen Reza tuh berarti kan lahirnya dari tahun-tahun seribuan gitu kan ya kejadiannya. Jadi tahunnya udah lama banget gitu, kejadian udah lama banget pas dia remaja, pas dia kuliah. Jadi mantannya tuh dijodohin, dan mantannya tuh cewek nggak mau dijodohin. Jadi dia merelakan keperawanan ini buat dosen tersebut gitu. Jadi kayak, ya Allah, ini ngeri banget. Ngeri banget, Asli. astagfirullah. Maksudnya pergaulan kita nih ngeri banget gitu loh. Fatia, Ya Allah. Fatia itu gitu ya. Iya. Oh. Ngeri banget. Jadi iya bener ya, serem banget ya. Jadi ternyata fenomena jatah mantan itu benar-benar sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Bukan sekedar yang kesannya ya jatah mantan seakan-akan kita memberikan kado kayak tadi gitu ya. Kalau yang ada di otak saya jatah mantan ketika oh ya salam perpisahan, seperti apa namanya acaranya, kalau yang apa namanya yang rame-rame biasanya kalau pengantin mau berpisah dengan teman-temannya gitu kan, ada acara kumpul-kumpul seperti itu. Kira sebatas itu aja, ternyata ini lebih, ya Allah, astagfirullah gitu ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai anak keturunan kita itu melakukan hal ini ya, luar biasa sekali. Nah, kita sudah tahu nih apa namanya apa fenomena jatah mantan itu. Ini sebenarnya gitu, istilah jatah mantan itu awalnya lahirnya itu dari mana sih Teh Mira? Kalau boleh tahu ini ceritanya seperti apa ini? Teh Mira, mic-nya. Suaranya. Maaf. Tes. 1, 2, 3 cek. Oke, sip, mantap. Belum ada, Bu. Oh, belum, hilang lagi. Inilah kendalanya kita ya. Iya, kalau misalkan online tuh pasti ada aja kendalanya. Iya. Belum kedengeran, Teh Mira. Belum. Coba kalau nggak pakai headset. Soalnya di sini kalau sip. Nah, sip. Nah, sip. Oke. Alhamdulillah. Saya sepakat ya apa yang disampaikan oleh Kak Resa tadi terkait jatah mantan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ya munculnya istilah mantan dari mana gitu kan? Kita mungkin bertanya-tanya ya, ada istilah jatah mantan. Nah, baru-baru ini telah viral ya, terutama di dunia maya gitu, khususnya di Twitter gitu, yang membicarakan istilah jatah mantan gitu. Jadi jatah mantan ini jadi sorotan banyak warganet gitu ya, setelah salah satu pengguna akun Twitter yang bernama Brian Krishna itu membagikan cuitannya gitu kepada media sosial gitu, sehingga hal ini menjadi perhatian warganet gitu ya. Nah, isi cuitannya seperti apa gitu kan? Isi cuitannya sebelum Brian Krishna itu membagikan cuitan, Brian Krishna sebelumnya melakukan wawancara kepada salah satu pelaku gitu ya, yang bisa disebut jatah mantan gitu ya, melakukan jatah mantan tadi gitu kan ya. Dia itu mewawancarai bagaimana gitu ya
jatah mantan itu seperti apa sih, apa yang dilakukan. Ternyata menurut Brian Krishna di dalam cuitannya itu tuh katanya fenomena ini merupakan investasi jangka panjang gitu ya. Kenapa kok bisa disebut jangka panjang kan ya? Jadi yang melakukan jatah mantan ini, mohon maaf ya, keluar di dalam gitu ya. Jadi melakukan hubungan seksual sehingga itu berdampaknya keluar di dalam tubuh si wanita tadi kayak gitu. Akhirnya kan ini kan menjadikan pertanyaan gitu ya. Sebetulnya itu investor asli atau penyebab pelakunya itu siapa sih gitu ya. Jadi membuat warganet itu terus bertanya, terus menjadi viral di Twitter itu, sehingga warganet tersebut yang membenarkan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Brian Krishna tadi gitu kan. Makanya warganet itu kayak ngerasa geleng-geleng kepala gitu ya, nggak habis pikir gitu, kok bisa gitu ya. Hal-hal yang dilakukan oleh para pelaku jatah mantan ini benar-benar sangat dalam gitu tuh peristiwanya kayak gitu. Nah, akhirnya jadi merebak gitu ya, sampai jadi trending di mana-mana gitu ya. Baru-baru ini sih, belum lama gitu. Allah, iya ya, ketika sesuatu itu mungkin zaman-zaman dulu ya benar kata Teh Reza tadi itu ya, bahwa mungkin ada gitu banyak kasus-kasus itu ya, hanya ketika masanya sekarang itu masa sosial media gitu ya, itu dengan gamblang diceritakan gitu kan, jadi akhirnya viral jadi seakan-akan jadi hal yang ramai diperbincangkan kayak gitu kan, jadi oh iya ada gitu loh, ada banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan tadi muncul gitu ya netizen yang berkomentar kayak gitu kan, menceritakan ada yang pengalaman sendiri, ada yang bahkan pengalaman teman-temannya kayak gitu kan, ada yang bahkan saya sampai istighfar, ada yang ada hasilnya kayak gitu kan, karena memang disengajakan untuk dilepaskan ke dalam gitu kan, istilahnya menjadi melakukan pembuahan lah gitu ya, disengaja itu nauzubillah min dzalik. Serem sekali gitu, saya sampai merinding selalu kalau mendengar fenomena ini ya, fenomena yang subhanallah lah, nauzubillah min dzalik. Nah, seperti dikatakan Teresa tadi sebelumnya, bahwa ini sebenarnya secuil ya, hanya secuil dari fakta atau fenomena yang terjadi di kalangan generasi muda kita gitu kan. Ada banyak sekali gitu, yang tadi disebutkan juga ada FWB, mungkin teman-teman belum ada yang tahu nggak FWB itu, friend with benefit. Nah, jadi mereka itu melakukan seks dengan temannya gitu kan, berteman tapi melakukan, kalau dulu zaman TTM teman tapi mesra gitu, tapi kalau FWB itu mereka hingga melakukan hubungan seperti itu gitu kan, ikhlas nih ya, subhanallah. Kemudian ada juga yang baru-baru ini juga kan, yang trending, kalau termasuk trending lah saya rasa itu, karena saya lihat beritanya itu lumayan inilah ya, diekspos gitu ya. Itu ayam kampus. Kalau dulu ayam kampus itu, kalau kita kita yang ada dalam bayangan kita itu, ayam kampus itu adalah perempuan nakal dari kalangan mahasiswi gitu ya, yang menjajakan diri gitu ya, mengharapkan materi dari situ kan, atau untuk kesenangannya. Nah, sekarang yang menjadi perbedaannya ayam kampus yang lagi viral ini adalah ini kejadian dengan dosen sendiri seperti itu. Jadi ada ada transaksi nih, ada transaksi antara mahasiswi dengan dosen, alias mereka menggunakan kegadisannya atau kehormatannya untuk sebuah nilai gitu. Nauzubillah min dzalik. Ini serem sekali ya. Ya Allah, ini generasi muda kita ini luar biasa gitu loh, dengan ajang-ajang seperti ini, dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, kalau menurut Teh Sinta nih, sebenarnya apa sih penyebabnya maksiat ini atau perbuatan zina seperti ini kok semakin merajalela di generasi kita seperti itu? Boleh Teh? Suara aku kedengeran nggak Teh? Oh, kedengeran sekali, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, semua lancar semuanya. Iya, berbicara mengenai fenomena jatah mantan ini ya, mungkin fenomena ini nih sebagian kecil dari fenomena-fenomena yang lainnya gitu ya. Ya tadi ya yang kata Teresa, Teh Fathia, dan Teh Mira gitu ya, dulu ada TTM gitu kan, terus ada FWB kayak gitu.
Nah, mungkin jatah mantan ini pun sebagian kecil dari fenomena-fenomena yang lainnya gitu ya. Jadi yang nampak di permukaannya hanya ini. Mungkin di belakangnya gitu ya, atau di dalamnya itu semakin banyak gitu ya kasus-kasus yang serupa, bahkan lebih parah lagi seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apa sih gitu ya sebenarnya penyebab dari perilaku kemaksiatan yang seperti ini gitu ya, sehingga kemaksiatan yang seperti ini tuh terjadi gitu ya pada hari ini. Nah, penyebabnya itu ya, yang pertama karena pemahaman agamanya yang kurang. Ini sangat berpengaruh ya, kalau pemahaman agama kita kurang tuh sangat berpengaruh pada perilaku kita kayak gitu. Dan tidak adanya akidah yang kuat gitu, yang dapat membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh atau pemahaman-pemahaman yang salah gitu ya. Tersebab akidahnya enggak kokoh gitu ya, sehingga ya kita mudah gitu loh, kita mudah dimasuki oleh paham-paham liberal gitu ya, paham-paham liberal yang berasal dari barat sana kayak gitu. Nah, remaja-remaja sekarang itu ya mengadopsinya kayak gitu, mengikuti apa-apa yang barat contohkan gitu ya. Nah, seperti halnya fenomena jatah mantan ini kayak gitu. Karena kan fenomena jatah mantan ini ya tadi ya kayak berhubungan badan gitu ya. Nah, di barat sana berhubungan badan itu kan udah hal yang biasa gitu ya. Bahkan mereka ganti-ganti pasangan kayak gitu. Nah, ini juga merupakan dari barat juga bisa ya, dari barat gitu. Dan remaja-remaja sekarang itu yang mengadopsi itu gitu. Tersebab dia pemahaman agamanya yang kurang gitu kan, akidahnya yang enggak kokoh gitu, sehingga mudah gitu ya, mudah terbawa arus gitu ya, latah gitu mengikuti itu, padahal itu di luar dari Islam kayak gitu. Nah, barat itu kan kalau ya orang-orang barat sana gitu ya, nyebarin yang kayak begitu ya, pemahaman-pemahaman yang di luar dari Islam dengan cara yang soft gitu ya, sehingga kita nih sebagai umat Islam sendiri itu nggak kerasa gitu kalau kita tuh sedang disusupi sama pemahaman-pemahaman yang itu bukan dari Islam kayak gitu. Kayak mulai dari film gitu, banyak banget kan gitu film-film hari ini yang mempertontonkan yang seharusnya nggak ditonton gitu loh sama pemuda-pemuda kita gitu ya, pemuda-pemuda Islam. Tapi sekarang ini banyak banget beredar gitu kan film-film yang seperti itu gitu. Terus di media sosial juga berseliweran gitu ya, banyak publikasi-publikasi kemaksiatan itu ya hari itu ya dipertontonkan gitu. Seolah itu tuh bukan permasalahan gitu ya. Malah orang-orang yang mempertontonkannya itu bangga gitu ya, bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan itu. Nah, sehingga ya kalau orang-orang awam gitu ya, yang lemah yang lemah benteng pertahanannya gitu ya, lemah akidahnya ya mudah gitu, mudah untuk mengikuti dan beranggapan ya udah gak apa-apa gitu, toh banyak yang melakukan itu gitu kan, sehingga hal itu dianggap biasa kayak gitu. Nah, itu penyebab pertama gitu ya, karena kurangnya pemahaman agama gitu, dan mudah disusupi oleh paham-paham liberal. Paham liberal itu kan bebas gitu ya teh, bebas melakukan apa aja gitu. My body is mine gitu ya, terserah gitu, ini badan saya gitu, mau diapain juga ya terserah saya gitu kan, nggak ada urusannya sama kamu gitu ya, ini hak saya. Nah, mereka beranggapan seperti itu gitu ya, karena tadi gitu ya, tidak kuatnya iman sehingga mudah untuk dicekoki oleh paham liberal tadi. Nah, lalu yang kedua ini penyebab adanya kemaksiatan yang kedua itu dari standar perilakunya yang enggak didasarkan pada agama alias sekuler gitu ya, memisahkan antara agama, yang memisahkan agama dari kehidupan gitu. Jadi agama enggak dibawa-bawa tuh ke kehidupan gitu ya. Jadi mereka standar perilakunya itu urusan agamanya ya hanya ibadah aja gitu, ibadah mahdo aja kayak sholat gitu.
Namun dalam hal kehidupannya gitu ya, kehidupan dia sehari-hari gitu, perilakunya ya suka-suka dia gitu. Dia nggak mau diatur oleh agama kayak gitu. Nah, itu jadi penyebab tadi ya Teh, penyebab adanya kemaksiatan itu karena akidahnya yang lemah gitu ya, kurangnya pemahaman agama serta perilakunya yang tidak berlandaskan agama gitu ya, tidak berlandaskan Islam atau sekuler gitu. Nah, terus tadi yang berkaitan dengan ayam kampus ya, ayam kampus. Aku dulu Ayam mikirnya goreng. ayam kampus tuh belum tahu Yang bahwa berkeliaran ayam di kampus ya Teh ya. enggak, ayam kampus itu kirain aku iya ayam gitu loh, paha ayam gitu ya. Ada di kampus Dulu ya di itu ya kampus kayak. gitu. Kok ayam kampus tuh Waktu apa aku gitu? belum Apa ayam yang iya, emang yang waktu bener aku belum jadi mahasiswa, aku nggak tahu tuh ayam kampus. Oh, waktu aku udah gede gitu ya. udah Ternyata ayam kampus itu. Iya. Terus tadi juga ada mahasiswa ya, mahasiswa tadi. Nah, mahasiswa tadi itu ya standar perbuatannya dia tuh kapitalis gitu ya. Pola pikirnya kapitalis gitu, hanya memandang materi gitu. Dia kan menukarkan kehormatannya gitu ya, hanya demi misal nilai dari dosen gitu. Dia berani-beraninya menukarkan kehormatannya hanya demi nilai gitu loh. Yang nilai ini ya angka ya. nggak ada apa-apanya ya sebenarnya gitu di ini nilai gitu, atau misal karena dibayar gitu dikasih iming-iming yang lumayan besar. Nah berarti dia ini ya apa ya, pola pikirnya kapitalis gitu. Perbuatan yang dia lakukannya itu eh, perbuatan yang dia lakukan itu menghasilkan manfaat bagi dia gitu ya, maka dia jalankan gitu meskipun itu melanggar aturan agama kayak gitu. Nah, yang kayak tadi ya, menukarkan kehormatannya itu. Nah, itu mungkin deh jadi ada sebab-sebabnya tadi, kurangnya pemahaman agama, akidahnya lemah gitu ya. Terus pola pikir Pelakunya. perilakunya Pelakunya tidak bersandar. tidak sesuai dengan agama dan juga pola pikirnya kapitalis kayak gitu. Sehingga ya terjadilah kemaksiatan seperti ini. Dahsyat sekali ya Teh ya. Kompleks sekali gitu ya. Iya. Nah, ini fakta-fakta di kalangan apa namanya remaja atau mungkinnya remaja ke atas gitu ya. Nah, sementara yang kita apa namanya terindra saat ini gitu ya, nggak hanya mereka gitu, nggak hanya pemuda-pemuda misalnya di atas 17 tahun ke atas gitu ya, memang sudah paham, artinya mereka sudah paham lah hubungan seperti itu gitu ya. Namun ternyata di media sosial itu ada lagi gitu loh fenomena yang mungkin di bawah umur. Nah, kalau menurut Teh Bella nih apa namanya ini penyebabnya kalau untuk di kalangan bawah umur itu seperti apa Teh? Kalau tadi mungkin ya kita bisa ngelihat kalau Teh Sinta memaparkan yang fakta-fakta di remaja ke atas gitu ya, remaja ke atas. Nah, kalau misalnya ini gitu ya, kalau di bawah umur kayak misalnya anak SD ternyata udah pacaran, bahkan pernah ada tuh yang Allahu alam ya ini apakah hoax atau enggak gitu ya. Ada anak yang sudah melakukan hubungan tersebut gitu ya, hubungan yang suami istri yang masih SD gitu. Ini penyebabnya apa ini kalau kayak gini nih? Iya ya Teh, ya Allah. Jadi kalau misalkan ngelihat fenomena kayak gitu tuh miris banget gitu dan kasihan gitu kan. Masih anak kecil, masih anak-anak gitu kan. Itu nggak tahu apa-apa tapi dicekokin kayak gitu. Nah, itu asalnya dari mana gitu. Dari ngelihat gitu. Dari tontonan kayak yang tadi Teh Sinta juga sudah sampaikan. Jadi kita itu melakukan atas apa yang kita lihat. Ya ibaratnya kalau misalkan teko ya. Si teko kalau misal diisi sama suara Bella jelas ya, Teh? Jelas sekali. Iya, Teh. Iya, kalau misalkan teko itu diisi sama susu, itu nggak mungkin keluarnya kopi atau sebaliknya. Kalau misalkan teko diisi sama kopi, kalau misalkan teko diisi sama susu, nggak mungkin keluarnya kopi. Begitupun apa yang kita terima gitu dari yang kita tonton, dari informasi-informasi sebelumnya. Kan kalau anak kecil, anak-anak itu tuh identik sama nyontoh ya, nyontoh ke yang dewasa gitu. Ngelihat hal-hal yang ada di sekelilingnya gitu. Kalau misalkan ya itu salah satu penyebabnya anak-anak tuh melakukan seperti itu karena yang kita nih dewasa itu yang tadi Teh Sinta bilang sebelumnya kurangnya
paham agama gitu kan, terus menerapkan sistem liberalisme, kemudian kapitalisme dan sebagainya, itu disebabkan dewasanya gitu, karena memang sebelum balik itu kan anak-anak itu akalnya belum dibentuk secara sempurna, jadi dia itu melihat apa yang dia ada di sekelilingnya gitu. Kalau anak-anak sih itu ya. Kemudian yaitu tadi ya terhadap informasi yang diterima dari anak-anak tersebut. Nah, itu inderanya gitu. Dan izin menambahkan ya Teh yang tadi Teh Sinta terkait ini ya apa namanya penyebab gitu. Maksudnya syahwat dan jadi ada satu hadis yang Bella ingat gitu ya. Itu terkait syahwat surga sama neraka gitu. Kan katanya Teh Sinta tadi sampaikan my body is mine gitu. Suaranya hilang Teh Bella. Oh, udah. Kalau misalkan my body is, misalkan your body is yours, coba hentiin detak jantung kita tuh nggak bisa kan gitu kan, itu prerogatifnya Allah gitu. Jadi ya dari situ pun itu udah terlihat kalau tubuh kita ya bukan milik kita gitu, itu jadinya itu dari Allah gitu, milik Allah. Terus yang tadi ya yang sebelumnya disampaikan ada satu hadis yang apa namanya yang menyatakan hujibatin nari bisyahawati wa hujibatil jannati bil makarih. Nah, itu artinya surga neraka itu diliputi dengan hal-hal yang berbau syahwat. Kan ini terkait fenomena mantan ya. Karena kan ini tuh termasuk perbuatan zina juga begitu. Jadi syahwat itu kan yang menyenangkan manusia gitu, yang menyenangkan syahwat gitu kan. Terus itu diantaranya kan Nge-freeze ya. Suaranya hilang Teh Bella. Memandang Cek coba. lawan jenis riba dan sebagainya. Kemudian wahujib diikuti dengan hal-hal yang dibenci, bahkan enggak beban maksudnya. Cek. Coba tes lagi. Oke, siap. Ya, tadi ya wahujibatil jannati bil makarih gitu. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci sama tabiatnya manusia. Kayak misalkan kita beribadah panjang gitu kan, itu kan hal yang boring kalau misalkan kita nggak paham agama kan kayak gitu. Jadi ya itu gitu, sebenarnya teringat hal yang sepertinya memang benar terjadi gitu kan, fenomena di zaman sekarang ini. Itu sih Teh, ya itu tadi yang tadi Teh Fatia tanyakan gitu. Anak kecil itu melakukan hal tersebut itu terhadap apa yang dia lihat gitu. Karena anak kecil itu tabiatnya tuh mencontoh gitu kan. Fitrahnya itu karena memang kan anak kecil itu belum sempurna akalnya, jadi ya dia menerima apa yang dia dapetin gitu lewat film, lewat hal orang-orang yang ada di sekelilingnya kayak gitu. Nah, itu memang miris banget ya kita terutama sebagai pendakwa atau sebagai orang tua ya, sebagai yang lebih tua gitu ya, itu harus juga mendidik anak tuh dengan baik gitu tuh, apa mendidik adik-adik kita kan ada ya kita tuh ada juga kayak apa sih terkait pelajaran seks terhadap untuk anak-anak tuh ada gitu tuh, itu penting banget sih kayak itu Teh. Jadi benar ya, kita kembali dengan fakta itu sebenarnya fakta saja ya, tapi pada ininya mah apa sih pusatnya itu ya tetap kita lari kepada apa namanya orang-orang dewasa juga gitu ya, istilahnya peran nggak lepas dari peran kita sebagai orang-orang dewasa yang berada di sekitar mereka, yang bagaimana bisa mencontohkan mereka dengan sesuatu yang baik, maka mereka juga akan mengikuti sesuatu hal yang baik. Kalau memang terbiasa dengan hal yang buruk di hadapannya gitu, maka mereka juga akan apa namanya
melihat mencontoh hal-hal yang buruk gitu. Jadi PR lagi nih gitu kan, PR lagi bahwa memang segala sesuatu ketika kita bagaimana menjadi dewasa yang benar gitu ya, tidak hanya sekedar baik jadi bagaimana kita tindak tanduk kita itu mampu mendidik anak-anak di bawah umur tadi ya, anak-anak yang jadi kita menyelamatkan lah gitu ya, kita selamat gitu ya, kita menyelamatkan diri kita, berarti kita juga menyelamatkan anak-anak atau adik-adik kita seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke jatah mantan tadi ya, Teteh ya. Nah, kalau dari kita lihat fenomena jatah mantan ini, karena kita rame banget ya, kayak viral banget lah gitu tuh. Ini apakah terjadi cuman di Indonesia atau memang ini kasus global atau seperti apa ini, Teh Mira? Coba. Ya, terkait fenomena awalnya ya dari Barat ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Teh Sinta maupun Teh Bella tadi ya. Jadi karena aturan yang sekarang atau gaya hidup sekarang itu mengacu pada liberal, bebas, serba bebas gitu ya. Akhirnya kaum muslim mengadopsi gitu ya. Mengadopsi aturan tersebut sehingga menjadikan hidup ini bebas tanpa aturan gitu kan ya. Terus awalnya ya berhalwat gitu ya. Banyak sekali selain menjadikan pacaran itu sebagai gaya hidup, terus terbiasa dengan hal-hal yang menurutnya itu bebas, banyak juga hal-hal yang membuat itu jauh dari aturan Islam. Kayak misalnya kan kalau dalam Islam itu kan dilarang berkhalwat ya, dilarang berdua-duaan gitu yang bukan mahramnya gitu ya. Tapi zaman sekarang malah hal tersebut jadi lumrah. Kenapa kaum muslim bisa seperti itu? Ya karena berasal dari film gitu ya, film yang menjadikan dirinya itu sebagai tontonan gitu, tontonan jadi tuntunan gitu. Terus selain film juga mereka mungkin taunya dari buku dan sekarang marak juga ya di medsos kayak gitu, sehingga mereka pun melakukan sesuatu yang justru itu bisa melanggar gitu, melanggar aturan Islam yang sudah digariskan. Terus ada lagi hidupnya itu serumah gitu ya, walaupun nggak ada status gitu, walaupun tidak ada hajat atau keperluan yang benar-benar urgent, tapi mereka melakukan hidup serumah atau biasa kita kenal kumpul kebo gitu ya. Nah, akhirnya hal-hal fenomena dari Barat itu gitu ditransfer, akhirnya diikutin gitu, ditakutin gitu ya sama orang Muslim, sehingga masuklah ke Indonesia gitu. Jadi kalau menurut yang saya pahami gitu ya, kaum muslim sekarang itu sudah kehilangan gitu ya, kehilangan jati dirinya gitu ya, membawa mencontoh dan mentransfer budaya-budaya barat itu tanpa menyaring lagi gitu, tanpa memfilter gitu tuh, bahwa itu tuh sebetulnya ya bertentangan sekali dengan Islam gitu kan, agama yang benar-benar kita yakini gitu, yang berlandaskan akidah Islam gitu. Tapi mereka akhirnya ya terbawa lah, jadi lumrah gitu, jadi biasa gitu. Ya itu sih Teh yang saya pahami. Apaan? Berarti ini kebiasaan atau perilaku yang ini ya, yang ada di orang-orang Barat gitu ya, yang secara tidak sengaja ditransfer, entah sengaja atau tidak ya, tapi tertransfer lah kayak gitu ya, ke dalam pemikiran atau pikiran dan pola sikapnya pemuda kita atau generasi muda kita gitu. Nah, seperti contohnya ya di Korea, kalau saya lihat gitu ya, beberapa ada bahkan yang saya lihat itu seorang YouTuber lah, dia menceritakan orang Korea. Jadi kalau di sana itu orang perempuan sama laki-laki serumah itu udah biasa gitu loh. Iya benar. Udah biasa ya, luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan enggak serumah tuh aneh katanya. Bener ya. Kalau misalkan masih tinggal sama orang tua gitu, mereka aneh. Dan apalagi kalau misalkan mereka tuh masih umur yang balik gitu. Misalkan umur 17 tahun ini masih perawan, kalau di sana tuh kayak aneh aja, lu masih perawan gitu kan, kayak kok aneh gitu kan, padahal kan gitu kan. Astagfirullah, dalam Islam kan
nauzubillah dalik kalau kayak gitu kayak rusak banget lah. Iya. Apa namanya? Ya benar ya. Jadi kita luar biasa. Kalau ini kan apa namanya? Katanya kan tanpa memandang agama nih gitu ya. Kita itu budayanya budaya timur gitu kan. Budaya timur. Tapi ternyata kita itu berkiblat ke arah barat. Kita nggak sadar ya. Apa-apa yang ada di barat itu baik buruknya kita apa namanya? Kita ambil semua gitu ya. Kita ambil bahkan ini nampak sekali ya bahwa ternyata barat itu banyak sekali apa namanya hal-hal negatif yang kita ambil gitu kan, hal positifnya kadang terlupakan, itu entah sengaja atau tidak gitu ya, wallahu alam. Tapi ini efek yang luar biasa bagi generasi muda kita gitu ya, dan ternyata memang menjadi apa sih kejadian yang apa wajar gitu ya, menjadi viral di kita karena memang yang tadi kita itu adat ketimuran gitu ya, kemudian tiba-tiba menjadi sesuatu yang berlawanan gitu ya, menjadi tabu dan akhirnya menjadi hal yang lumrah kayak seperti itu. Nah, balik lagi nih kita ke efeknya atau apa namanya, kita bahas jatah mantan ini kan pastilah gitu ya, dalam pernikahan itu intinya kita kan kalau menikah itu pengennya sesuatu yang membahagiakan. Nah, tapi ketika dimulai dengan sesuatu yang kemaksiatan kayak gitu kan, itu yang pastilah ada efek buruknya. Nah, kalau dari menurut Teresa nih, dari sudut pandang cewek itu kerugiannya apa sih yang didapatkan oleh seorang perempuan ketika dia menjadi apa namanya pelaku dari fenomena ini? Banyak banget kerugiannya ya Kak Fatia. Ini kerugiannya parah banget. Yang pertama, kita sebagai cewek itu kan kalau misalkan kegores aja dikit tuh ada bekasnya gitu loh. Ketowel aja dikit ada bekasnya. Kalau cowok kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau cewek itu ada bekasnya. Dan itu yang bakal ngerusak di diri kita. Dan itu yang akan membuat itu tuh menjadi aib kita. Bukan cuma aib kita aja, tapi aibnya keluarga. Jadi itu tuh benar-benar parah banget. Apalagi yang pelaku fenomena jatah mantan ini menikah gitu, ya kan? Itu bakal ngerusak nasab keluarganya gitu. Dan jadilah anak gitu ya, kebohongan besar gitu tuh bagi si perempuan itu jadi kayak udah mah dapat bekasnya, terus nasabnya itu acak-acakan, terus mah apa sih bohongnya kemana-mana gitu kan, dan itu menimbulkan aib di keluarga gitu. Itu sih yang benar-benar kalau mau Teresa itu penyebab yang emang bakal terjadi buat cewek itu banyak banget. Apalagi kalau misalkan dia nggak tobat ya, terus tiba-tiba mati, paling bahaya kan dia bakal disapa sama neraka gitu. Ngeri kan. belum sempat taubat ya ya. Iya gitu penyebabnya itu kayak Allah astagfirullah nauzubillah dalik. Semoga kita nggak kayak gitu ya, terhindar dari hal. Baru happy dengan kemaksiatan, Allah mengambil gitu kan? Iya gitu kan, ngeri banget gitu. Iya luar biasa. Ini urusan apa namanya? Jadi benar ya. Jadi kalau kata siapa tadi yang cuitan di Twitter itu investasi jangka panjang gitu ya. Iya. Investasi jangka, karena benar sekali. Jadi seakan-akan ini apa ya? Jadi ketika memang dia masuk menjadi janin gitu ya, menjadi janin, maka ini pemiliknya gitu kan, otomatis bukan punyanya si apa namanya suaminya gitu kan, punya suaminya, tetapi si mantannya ini sudah nabung duluan gitu, sudah menjadi apa namanya, jadi hak miliknya dia itu ibaratnya kayak tabungan lah gitu ya, kayak tabungan lah bahwa dia itu punya sesuatu gitu, punya investasi buat pasangannya tadi gitu, buat si perempuan. Kenang-kenangan gitu ya Bu. Itu. Kenang-kenangannya dan aib seumur hidup, subhanallah ya Allah. Oke, jadi kalau menurut Bella ada lagi nggak kerugian apa nih yang didapat oleh selain tadi aib atau apa gitu, ada nggak menurut Bella nih kerugiannya bagi cewek? Ya betul sih tadi yang Teresa bilang ya, banyak banget gitu kerugian yang diterima dari apalagi pihak perempuan gitu. Yang mana perbuatan jatah mantan itu kan perbuatan zina ya. Bahkan dalam surat Al-Isra 30 pun
yang teman-teman juga tahu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wasa asabila gitu kan. Dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu merupakan hal yang perbuatan keji dan buruk. Nah, maksudnya mendekati aja nggak boleh gitu kan, apalagi kita sampai berzina, otomatis itu sangat-sangat dilaknat. Allah murka terhadap hal tersebut gitu. Nah, diantaranya perbuatan ini kan yang sangat keji ya, yang mana dapat menghancurkan dari keturunan kita. Dasarnya itu di mana gitu. Kalau misalkan punya anak perempuan terus mau menikah, dia bingung mencari walinya gitu kan, sedangkan suami dari ibunya itu kan bukan anak kandungnya, sedangkan karena hasil perzinahan gitu. Terus kalau misalkan yang lahir itu laki-laki, itu nggak bisa menjadi wali adik-adiknya gitu. Nah itu salah satunya. Terus juga dapat menimbulkan goncangan kegelisahan masyarakat. Terus karena memang tidak terpeliharanya kehormatan dari perempuan tersebut, kan perempuan kan harus menjaga izah sama ifahnya ya gitu. Terus selain itu juga kita kerugiannya itu merusak ketenangan hidup kita, hidup berumah tangga terutama gitu, hubungan antara satu keluarga ke keluarga yang lain gitu kan. Jadi waktu pas lihat di tweet gitu ya, ada gitu ya cewek gitu, perempuan gitu, yang dia tuh barusan akad gitu, terus katanya di situ dijelaskan dia pingsan gitu karena dibawa ke IGD gitu sama suaminya sama keluarganya gitu. Terus di tes swab gitu kan, dan hasilnya tuh positif gitu, sedangkan suami baru satu pernikahan gitu kan, di cewek itu misalnya gitu. Akhirnya bingung dong gitu, ini anak siapa kok bisa gitu kan. Ada di situ mungkin ya merugikan gitu kan. Tadi tidak saya bilang kalau perempuan itu ditelan sedikit aja itu ada bekasnya, itu bekasnya bisa membuahi seperti itu. Jadi ya itu hancur rumah tangga lah gitu kan, bukan hanya si pasangan dua pasangan itu, tapi antara satu keluarga ke keluarga yang lain. Jadi itu rugi banget sih kalau misalkan kita mempelajari wanita atau perempuan itu benar-benar banyak gitu, banyak yang harus kita pelajari itu sih Teh. Dan ya kita sebagai perempuan harus terus mempelajari hal tersebut. Ya itu. Ya. Ini ya luar biasa ya. Jadi banyak sekali mungkin yang kita yang kita sampaikan pun itu rasanya nggak cukup ya, nggak cukup untuk mewakili bahwa begitu besarnya kerugiannya yang ditanggung oleh perempuan. Belum lagi nanti seandainya dia buruk-buruknya gitu ya, seandainya dia misalnya hamil gitu kan, terus pas waktu nikah ketahuan itu bukan anak suaminya gitu kan. Nah, si suaminya belum tentu menerima dia. Ketika dia balik ke mantannya, ternyata mantannya udah kabur lah gitu. triple lah gitu kan kerugiannya. Nauzubillah, aib yang luar biasa. Nauzubillah. Nah, Teh Sinta, kalau menurut pandangan Islam itu fenomena ini bagaimana sih? Ya, sudah jelas gitu ya, Islam memandang fenomena ini ya menegaskan bahwa perilaku semacam ini tuh haram gitu ya. Dilihat dari tadi ya kerugiannya aja itu udah banyak gitu ya. Dan sudah jelas gitu bahwa Islam memandang fenomena ini yaitu haram. Perihal semacam ini gitu ya, perilaku semacam ini ya haram, masuknya kan ke perzinahan gitu ya. Mendekati zinanya aja itu udah dilarang gitu kan, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi ya, kata Teh Bella juga, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk gitu. Nah, mendekati zinanya aja gitu ya, kita tuh udah dilarang gitu loh, udah haram gitu, nggak boleh gitu. Apalagi sampai berbuat demikian gitu kan, ya udah fatal banget sih ini gitu kan, udah fatal banget gitu. Nah, enggak hanya itu gitu ya, maksudnya kita aja misal nih perempuan gitu ya, berdandan secara berlebihan gitu ya, bersolek kepada non mahram gitu di luaran sana, itu juga kan udah dilarang gitu loh.
hanya untuk dandan aja kita dilarang gitu ya. Kalau misal dandannya itu berlebihan gitu ya, tabaruj kayak gitu, yang bisa mengundang syahwat laki-laki ketika memandang kita. Nah, itu juga udah dilarang gitu kan. Mendekati Cina udah dilarang. Nah, apalagi ini gitu ya, jatah mantan yang apa tadi ya, di apa ya, dibuahi gitu kan, ke dalam gitu. Ini di dalam gitu kan. Itu kan udah ini ya, apa namanya? Udah termasuk zina gitu. Ini udah fatal banget gitu. Padahal gitu ya, kalau dalam Islam gitu ya, Islam tuh mengatur pergaulan antara pria dan wanita itu ya sudah begitu epik gitu ya, udah Masya Allah banget lah gitu. Islam tuh mengatur perempuan, pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Ya tadi gitu ya, gunanya ya supaya enggak terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya dalam Islam semua pengaturan gitu ya dalam Islam tuh ya Masya Allah pokoknya gitu ya. Masya Allah banget Islam itu gitu. Jadi tadi ya pandangan Islam terhadap fenomena ini ya jelas gitu menegaskan bahwa haram gitu karena udah masuk ke perzinahan. Seperti itu Teh. Teh Mira mau nambahin? Boleh. Terkait pandangan Islam ya, Islam juga kan bukan hanya saja melarang zina gitu ya, kayak seumpamanya minum khamar, berjudi, terus membunuh jiwa gitu ya. Tapi Islam juga mencegah gitu, mencegah terjadinya zina dengan memutus dosa yang mengawalinya gitu. Contohnya gimana? Contohnya hal-hal yang berpotensi gitu menimbulkan dan juga syahwat. Kayak seumpamanya kan kalau anak-anak zaman sekarang itu keseringannya itu berikhtilat gitu ya, bercampur baur gitu dengan sesama gitu tanpa ada kepentingan apapun. Terus Islam juga melarang yang bisa membangkitkan syahwat itu terutama tadi sudah disebutkan ya tidak boleh bertabarruj gitu ya. Terus tidak menutup aurat itu juga salah satu yang membuat mungkin bisa bangkit itu syahwat gitu ya. Dan interaksi tersebut ya sebetulnya sudah diatur gitu ya. Jadi Islam itu betul-betul aturan yang kompleks gitu, aturan yang komprehensif yang mengatur segala ini kehidupan gitu kan. Bukan berarti Islam itu mengekang gitu, cuma Islam itu memberikan aturan agar aturan ini bisa dijalankan oleh pria dan wanita tanpa pelanggarnya gitu. Nah, terus kalau bicara yang tadi ya, bicara tadi fenomena jatah mantan itu, jadi anak hasil dari hubungan di luar nikah tadi gitu ya, itu tidak mempunyai hak gitu, tidak mempunyai hak nanti kalau misalnya anak itu sudah lahir gitu ya, anak yang dari pasien gelap dengan mantan pacarnya itu kalau seumpamanya dia sudah lahir, dia itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah lahir batin gitu ya, sekaligus harta waris gitu dari ayah biologisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nasab anak juga tidak ke bapak biologisnya gitu kan, jelas ya, karena dia bukan berasal dari ayah yang sekarang, suami sekarang, tapi bekas mantan pacarnya, berarti kan bukan ayah bukan ayah biologisnya gitu ya, akan tetapi menjadi ke ibunya gitu. Jadi nanti nasabnya ketika anak tersebut itu kelak itu akan melangsungkan pernikahan gitu ya, maka fulan misalnya itu harus bin ibunya gitu, tidak boleh bapaknya, tidak boleh bapak biologisnya. Kayak contohnya kalau anaknya laki-laki berarti fulan bin fulanah gitu ya, ibunya gitu. Kalau misalnya anak perempuan itu misalnya fulanah binti fulanah gitu. Kalau seumpamanya ibunya itu emang sudah tidak ada, maka bisa digantikan oleh wali hakim gitu ya. Terus yang ketiga itu yang tadi dijelaskan ya, akan kembali ke wali hakim, ke wali hakim ketika tidak diberlakukan ayah biologisnya. Nah, maka dari itu hukum Islam itu memberikan suatu sanksi gitu ya, suatu sanksi kalau misalnya yang belum menikah kan, kalau dalam Islam ketika melakukan perzinahan itu bisa dicambuk 100 kali. Tetapi ketika melakukan perzinahan setelah menikah maka akan diberlakukan rajam gitu ya, rajam 1 mati. Itu kan kalau menurut
orang-orang sekarang yang mungkin belum tahu ya bahwa Islam itu mempunyai sanksi yang tegas, bukan kejam gitu ya, tapi tegas gitu. Agar apa? Agar menjadikan ya orang Muslim itu tidak semena-mena melakukan hal tersebut, agar bisa mencegah gitu sekaligus penebus dosa ketika dia sudah diberlakukan di dunia gitu. Jadi nanti di akhiratnya tidak akan diberlakukan hukuman lagi oleh Allah gitu kan. Itu dan nanti ketika hukuman Islam itu betul-betul diberlakukan di tengah-tengah kaum muslimin, akibatnya orang tersebut jadi jera gitu ya, kita tidak akan melakukan efek perbuatan zina lagi gitu, sehingga membuat orang tersebut ya bertaubat gitu. Akhirnya kan tidak secara apa ya, tidak main-main lagi gitu ya, berurusan dengan zina yang betul-betul sangat fatal gitu ya, betul-betul sangat fatal akibatnya. Makanya Islam ini ya memberikan aturan untuk kemaslahatan umat manusia gitu kan. Dan Allah pun sebetulnya tahu gitu ya, yang Maha Pencipta tahu apa yang terbaik bagi hambanya gitu. Makanya sebetulnya adanya hukum Islam itu bukan untuk membuat orang itu semakin apa ya, tapi emang benar-benar membuat orang tuh semakin nyaman gitu ya, membuat orang tuh semakin terhindar dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Itu sih teh yang paham gitu. Masya Allah ya, agama kita memang sangat sempurna gitu ya, tidak ada keraguan di dalamnya, dan memang Allah menciptakan itu untuk hambanya gitu ya. Allah tahu yang dibutuhkan oleh hambanya, hanya saja kita itu masih dikendalikan oleh hawa nafsu gitu ya, masih ada hawa nafsu yang bergerak gitu, yang membimbing kita, padahal kita sudah tahu sebenarnya kemana kita harus bersandar gitu ya, menjadi suri tauladan siapa gitu. Kemudian dalam pergaulan ini ada yang sudah membatasi gitu ya, karena Allah tuh tahu gitu bahwa hawa nafsu dan syahwat hambanya ini gitu ya bisa bergolak lebih dari melebihi dari ini ya gitu ya. Nah, jadi hal itu sudah diatur sama Allah gitu kan. Ini hambaku nih bisa bisa kelewatan nih gitu ya. Jadi dikasih batasan-batasan, dikasih aturan-aturan gitu kan. Dan ketika ada pergolakan seperti itu sebenarnya ujian gitu ya. Ujian yang harus kita mampu kita hadapi gitu, mampu kita agar kita bisa ngerem lah gitu ya. Ada yang kita lihat gitu, oh Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kita seperti ini gitu. Jadi kita balik lagi gitu ya, bentuk ketundukan kita kepada Allah gitu ya, seperti apa dengan tadi itu, dengan melakukan apa yang diperintahkannya gitu ya, karena memang itu penting buat kita dan memang baik gitu ya, benar buat kita gitu ya, agar kita tidak sesat seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, atas maraknya gitu ya fenomena jatah mantan atau aktivitas maksiat lainnya gitu, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa sih kok sampai viral, sampai menjadi hal yang lumrah gitu? Itu sebenarnya gimana, Teresa? Tanggung jawab yang pertama itu kita sendiri. Maksudnya yang melakukan tanggung jawab itu adalah kita sendiri. Jadi kita sendiri yang harus dipahami keimanan, maksud ketaatan, keimanan. Maksudnya kita dalam diri kita sendiri, kita juga harus mempunyai pemahaman yang emang lurus. Ya memang di situ berlandaskan dari Islam gitu kan, dari diri kita sendiri. Lalu dari salah satu itu bisa jadi dari keluarga gitu kan. Nah, keluarga ini adalah madrasah utama untuk kita gitu. Jadi bagaimana keluarga memahamkan kita tentang agama, tentang Islam. Nah, dari situ ada banyak yang memang harus kita pelajari gitu, untuk tahu mana sih sesuatu hal itu benar atau enggak gitu. Itu pemahaman-pemahaman yang emang dari Islam. Makanya kita tuh harus mengkaji Islam. Yang pertama kita dari diri kita sendiri, yang kedua emang dari keluarga kita, bagaimana keluarga kita memahami diri kita gitu, untuk bisanya menjaga kita gitu, agar tidak terjerumus dengan fenomena kemaksiatan saat ini kayak gitu. Dan
ada faktor yang memang ada faktor internal, eksternal yang memang udah dijelasin sama Mira sama Cinta bahwa ada banyak sekali faktor yang memang mempengaruhi kita, entah itu dari televisi, film, ya kan, pertontonan, media sosial, terus adanya pergaulan-pergaulan bebas, dan memang itu yang menjadi kita tuh tergiur, anak remaja itu tergiur untuk melakukan hal itu, dan akhirnya kita mengikuti gaya-gaya barat kayak gitu. Kita latah, kalau kata Teh Cinta bilang, kita latah mengikuti gaya-gaya barat, dan kita mengkiblat dengan barat, dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia saja gitu fenomenanya, tapi di berbagai negara pun terjadi. Dan ketika faktor-faktor yang memang kayak film, tayangan-tayangan media sosial itu tidak ditangani gitu, maksudnya fenomena ini tidak ditangani, itu ya akan merebak, kemaksiatannya akan merebak. Nah, dan itu semua yang memiliki wewenang itu ya negara gitu, Fatia. Itu sih kalau menurut Rasa. Yang pertama, berarti poinnya itu yang bertanggung jawab itu yang pertama adalah individu kita sendiri ya, bagaimana kita memperkuat akidah kita gitu, ketaatan kita kepada Allah gitu ya, agar kita benar-benar secara pribadi itu kokoh dalam akidah kayak gitu ya. Nah, jadi tidak gampang untuk bersenggolan atau tersentuh oleh hal-hal yang negatif dari luar. Kemudian kedua, keluarga kita ataupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Jadi mereka juga bertanggung jawab, jangan sampai istilahnya kalau saya umpamakan gitu ya, kita misalnya mendidik anak ketika kita di dalam rumah kita mendidik dengan A gitu ya, ketika dia keluar rumah ternyata dia bertemu dengan B gitu kan, maka otomatis dia ada pertentangan nih gitu kan. Akhirnya kadang nggak sadar karena ketika kebanyakan dia di luar di masyarakat atau lingkungan sekitarnya, dia menerima B, yang A itu terlupakan gitu kan, jadi nggak kuat nih gitu kan. Maka pentingnya gitu ya, akidah masyarakat juga harus dibenahi gitu, agar kita sendiri sama-sama kuat untuk menjaga hal-hal yang negatif atau kemungkaran atau kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Kemudian selanjutnya itu adalah tadi keluarga dan masyarakat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya peran negara. Jadi negara itu memang benar-benar harus mewadahi atau peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam masyarakat gitu. Jadi jangan sampai hal yang tadi saya katakan bahwa dulu kita dibilang ada ketimuran gitu kan dengan segala sopan santunnya, tapi ternyata susupan hal negatif dari barat pun dengan gampang gitu ya, tidak ada filter dari pemerintah dari negara gitu. Jadi hal tersebut menjadi lumrah, baik dari tontonan, tidak ada berarti tidak ada filter ya. Jadi misalnya silakan ditiru, diadopsi gitu kan. Jadi negara tidak membatasi itu gitu. Bahkan itu gitu kan, drama-drama Korea gitu ya diadopsi oleh negara kita gitu, sinetron Indonesia kayak gitu, seperti itu yang kalau kita lihat adegan-adegan yang kayak kissing segala macam itu udah lumrah sekali gitu ya, padahal dulu itu masih tabu gitu. Bahkan dibikin beda gitu ya scene-nya gitu ya, antara yang laki-laki dengan perempuan. Ada zaman dulu ya. Tapi sekarang itu ya subhanallah gitu ya, kita bisa lihat itu dengan bebas, bahkan tanpa sensor seperti itu. Jadi ini negara memberikan jalan kayak gitu, tidak ada peran yang seharusnya menjadi filter pertama lah gitu ya, karena ini kan ruang lingkupnya kita itu sudah besar ya, pokoknya ruang lingkup kita besar gitu ya. Jadi harus ada pelindung pertama lah, pelindung pertama. Beda ketika misalnya negara sedang melindungi tetapi kita masih nakal nih, suka ngumpet-ngumpet nih gitu kan, cari pakai kalau VPN untuk mengakses jaringan-jaringan yang luar gitu ya, yang dilarang oleh pemerintah. Nah itu kan kenakalan kita sendiri gitu. Tapi seandainya dari negara sudah ada filter, insya Allah mungkin meminimalisir gitu ya, meminimalisir
hal tersebut gitu. Oke. Ya, dan harus adanya sanksi, Teh Fatia. Nah, itu Biar dia kita yang paling tuh penting. jerak gitu kan. Kan kalau misalkan di dalam Islam itu kalau misalkan kayak zina atau bermaksud kayak gitu kan kayak ada hukum cambuk 100 kali yang kata Tamira bilang, terus ada yang dirajam, dan itu kan membuat efek jerat. Dan hukum Islam tuh ada 2 fungsi yang emang bisa membuat kita benar-benar nggak akan ngelakuin lagi gitu. Maksudnya kayak 2 fungsi itu tuh kan 2. Yang pertama jawabir, jawajir. Nah, jawabir itu adalah penebusan dosa. Maksudnya kayak kita tuh nanti di akhirat itu kan bakal disiksa gitu kan. Nah, ketika hukum Islam itu diterapkan di dalam hidup kita, itu akan ketika kita melakukan zina, kemaksiatan itu akan dirajam atau nggak dicambuk 100 kali. Tapi kalau kata orang kan mikir, kok keras banget Islam gitu ya Teh Fatia. Kok Islam itu nggak tegaan banget sih gitu. Bisa-bisanya cuman hal kayak gitu sepele dicambuk sampai 100 kali, dirajam gitu lah. Bahkan mungkin ada yang sampai meninggal gitu kan. Itu kan membuat efek jerak. Maksudnya membuat penebusan dosa gitu. Maksudnya dia tuh apa yang dia rasain sakitnya itu ketika dijampuk itu tuh gugur gitu dosanya. Itu kan membuat kebaikan dalam dirinya gitu, bukan malah memang kayak kok keras banget Islam gitu kan. Padahal itu kebaikan buat kita semua gitu. Hukum itu tuh untuk kebaikan untuk kita semua, dan itu efeknya bakal ngebuat jerak kepada si penglihat, dan insya Allah fenomena itu nggak akan terulang kembali karena jerahnya itu gitu. Jadi kayak Masya Allah banget Islam tuh menjaga kita, melindungi kita, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga Islam tuh melindungi kita gitu. Masya Allah banget gitu. Makanya di sini harusnya adanya sanksi yang memang buat kita jerak, dan itu semua yang mau mewenangi itu semua ya cuma negara gitu. Bener kata Teh Fatia tadi. Oke. Berhubung nih gitu ya, berhubung kita belum punya nih gitu ya, belum, dan negara kita bukan negara yang menerapkan gitu ya, menerapkan sistem sanksi Islam seperti itu gitu. Tentunya kita nggak punya ini nih, nggak punya sanksi yang jelas gitu ya dari negara gitu. Nah, pastilah gitu ya, pasti dengan segala keburukan yang kita sudah dipaparkan lagi oleh teman-teman tadi gitu ya, keburukan-keburukan itu gitu, itu pasti akan berlangsung. Nah, ini efek jangka panjang nih gitu kan, bahaya apabila kemaksiatan ini jatah mantan, contoh lah gitu, jatah mantan ini dibiarkan atau apa namanya, apa ya, tidak ada remnya gitu ya, tidak diberikan sanksi tadi yang diharapkan ya. Itu bahayanya itu apa aja nih Teh Bella, kalau menurut Teh Bella gitu. Jadi bahaya yang akan terjadi apabila ini terus menerus dibiarkan gitu ya, kejadian-kejadian seperti ini atau apa, kemaksiatan seperti ini. Iya Teh. Kalau melihat fenomena perbuatan ini ya, fenomena jatah mantan ini itu kan termasuk perbuatan zina yang merupakan tanda kehancuran semesta alam, ya itu salah satu tanda-tanda kiamat gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kita dibiarin aja gitu? Kan ngeri nggak sih kalau misalkan itu termasuk dari tanda-tanda kiamat? Ngeri kan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dibiarin aja, itu besar kemungkinan itu akan terjadi pernikahan tuh saudara gitu. Jadi kayak masih sedarah gitu ya. Kalau misalkan dibiarin fenomena yang terjadi gitu kan, nggak tahu nasabnya, karena emang nggak tahu nasabnya kan, nasabnya itu acak-acakan, itu bisa kemungkinan tuh melangsungkan pernikahan tuh yang sedarah gitu kan, yang semahram gitu. Terus besar kemungkinan juga itu kan diharamkan gitu kan dalam Islam. Dan tadi ya, kalau kita bisa menerapkan aturan-aturan Islam di kehidupan kita di negara terutama kan, dalam surat An-Nur ayat 2 juga dijelaskan bahwa azinatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah gitu. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing 100 kali, yang tadi sampaikan sama Teresa sama Teh Mira juga gitu. Kalau misalkan kita ngebiarin aja, itu bisa menimbulkan azab juga, bisa mengundang azabnya Allah juga. Ibaratnya gini, karena kan fenomena ini kalau misalkan udah dibiasakan gitu kan, ada satu yang melakukan gitu kan, itu tidak diingatkan si pelaku itu gitu, jadi dibiarin aja gitu.
Terus ada lagi yang melakukan, dibiarin aja, dibiarin aja. Nah itu akan mengundang azabnya Allah, karena itu kan hal yang Allah nggak suka gitu kalau ada umatnya yang melakukan hal tersebut dan akan mengundang azabnya Allah. Kalau misalkan Allah mengazab gitu kan, Allah memberikan azab gitu, itu bukan cuman sama orang yang pelaku kemaksiatan aja gitu, tapi kita juga akan kena gitu, karena kan ya misalnya gitu azab Allahnya tuh tsunami gitu, karena kan itu tsunami, kalau misalkan ada satu kasus gitu ya di daerah tersebut gitu, yang pezinanya tuh merebak banyak gitu kan. Nah, yang enggak melakukan itu pun ikut kena kan? Iya gitu, karena itu akan mengundang azabnya Allah juga gitu. Jadi kalau kemarin ya kata Ustadz tuh bilang, jadi analogi Rasulullah menyampaikan umat itu tuh ibarat kapal laut gitu. Jadi ada yang di bawah dan ada yang di atas. Kemudian yang di bawah itu akan meminta bantuan ke yang di atas gitu, kayak minta air, minum, atau hal-hal yang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kita ada gitu ya yang di bawah ini, penumpang yang di bawah ini membutuhkan air banget gitu kan, terus ingin melubangin bawahnya gitu kan, ngelubangin tuh bawahnya, tapi yang lainnya ngebiarin aja gitu, yang lainnya tuh ngebiarin aja, nggak negur. Terus ada lagi nih yang ngelubangin lagi nih, terus dibiarin aja, masih dibiarin aja, ngelubangin lagi si penumpang yang di bawah itu masih tetap dibiarin aja. Nah, apa yang terjadi pada kapal laut tersebut? Ya itu otomatis akan tenggelam gitu. Sama gitu, hal yang itu kan termasuk dari amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Ada satu hadis di hadis arba'in ke-34, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa dari kalian melihat kemungkaran gitu kan, melihat hal-hal yang kemaksiatan, itu ubahlah dengan tangannya gitu. Falyughayyirhu biyadi gitu, ubahlah dengan tangannya. Nah, jika tidak bisa, fa'ilam gitu kan, fa'ilam yastati, fabilisani, kalau nggak bisa, itu ubahlah dengan lisannya gitu. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa lagi, nah itu ingkarilah dengan hati, kalau misalkan nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, yaitu ada apa ya di hati kita tuh itu nggak suka gitu tuh, maksudnya perbuatan yang dilarang gitu, itu merupakan selemah-lemahnya iman, kayak gitu sih Teh. Kalau misalkan kita dibiarin aja, itu akan menjadi hal biasa gitu, hal yang lumrah, yang nanti akan banyak yang melakukan hal seperti itu lagi gitu. Itu termasuk dari tanda-tanda kiamat. Itu miris banget sih, ngeri ya Allah gitu, karena udah terlihat banget zamannya. Iya. Iya, subhanallah ya. Jadi apa namanya? Iya benar. Ketika itu menjadi suatu hal lumrah, berarti hal yang lumrah juga ketika kemaksiatan itu merajalela gitu ya, merajalela. Dan itulah benar tadi ya, ciri-ciri kiamat ya, kemungkaran itu sudah apa namanya, dianggap biasa gitu ya, bahkan yang kebenaran atau kebaikan itu malah menjadi suatu hal yang asing di masyarakat gitu ya. Malah kita nanti yang apa namanya, yang menyampaikan kebenaran itu ya yang dianggap tabu oleh mereka gitu, karena saking mereka apa lumrahnya dengan kehidupan bermaksiat seperti itu gitu ya. Nah, balik lagi nih kita pembahasan ke jatah mantan tadi ya. Kalau misalnya nih ada netizen yang apa ya, ini hanya sekedar apa namanya, kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran. Ketika nanti misalnya fenomena jatah mantan ini kedepannya itu terus gitu ya menjadi satu hal yang apa namanya, lumrah, kemudian banyak sekali anak-anak lahir di luar pernikahan atau yang nasabnya tadi tidak jelas gitu ya. Nah, suatu saat kita nih gitu ya, kita yang insya Allah mendidik anak-anak dengan baik, kita menjaga anak-anak dengan apa namanya, dengan benar ya gitu-gitu ya, dengan Islam gitu. Ketika untuk mencari mantu gitu ya, mencari mantu di luar sana gitu, itu apakah nanti akan apa ya, menjadi sebuah kelaziman kelak gitu ya,
Karena kemaksiatan itu menjadi lazim, maka kelaziman kelak itu apabila orang-orang ketika ingin menikahkan anaknya gitu, calon menantunya dilihat dulu nasabnya, dicek dulu status pernikahan orang tuanya, itu kan akan menjadi kelaziman gitu. Itu menurut pendapat teman-teman gimana ini? Teh Mira. Harus cek DNA gitu ya, Teh? Harus cek DNA gitu status. Ribet ya Bun, cek DNA dulu mau Bisa nikah. jadi kan? Tahu-tahu nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya kalau yang saya pahami gitu ya, kalau untuk cek DNA gitu, itu merupakan rasa kekhawatiran aja sih orang tua gitu yang mau menikahkan anaknya gitu. Dan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas gitu ya terhadap para netizen maupun orang tua yang kelak akan menikahkan anaknya gitu kan. Sebetulnya ini merupakan bentuk kehati-hatian aja kali ya, bentuk kehati-hatian sebagai orang tua gitu, yang dimana kalau sebelum nikah kan harus mencari tahu itu bebet, bobot sama bibitnya gitu ya, agar nanti tidak salah pilih orang gitu kan. Tapi kalau sampai betul-betul membuat orang tua itu semakin hobi itu, rasa takut berlebihan, itu juga kan jadi tanda tanya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau yang saya lihat gitu ya, itu kembali lagi ke individunya masing-masing gitu ya. Apakah mau tetap DNA gitu ya, apakah tidak gitu ya. Karena kalau seumpamanya hal itu dilumerahisasi gitu ya untuk melangsungkan tes DNA gitu ya, ya karena ya tadi menjadikan perjinan itu marak, dilumerahisasi, ya mungkin nanti ke depannya gitu ya, Allah a'lam gitu ya, akan tes DNA juga akan dilumerahisasi juga, akan diberlakukan gitu ya oleh negara gitu ya. Jadi kayak vaksin ya. Oke, kalau menurut Teh Sinta gimana nih? Punya pendapat lain nggak Teh Sinta? Iya, sama sih ya, maksudnya itu kan bentuk keresahan dari para orang tua gitu ya, ketika akan menikahkan anaknya gitu. Jadi ketika mau tes DNA, ya itu hak mereka sih gitu kan, dikembalikan kepada masing-masing mereka gitu, mau cek atau enggak gitu. Untuk bentuk kehati-hatian gitu ya, mungkin dicek gitu ya, supaya tahu gitu keturunannya ini benar gitu loh, enggak merusak nasab keturunannya nantinya kayak gitu. Benar sih, aku setuju sama yang dikatakan sama Teh Mira tadi sih Teh. Harus cari tahu gitu kan seluk-beluk, misalnya kita nih mau nikah nih, ya kita juga harus cari tahu dulu latar belakang pasangan kita gitu kan, seluk-beluk pasangan kita gitu. Dan ketika misalnya kita sudah menjadi ibu, ya kita juga harus selektif gitu memilihkan pasangan untuk anak kita gitu, supaya ya tadi kata Teh Mira nggak salah pilih kayak gitu. Berarti sebelum sebelum pernikahan misalnya pada masa ta'aruf gitu ya, jadi mungkin ada proses itu dengan mungkin punten ya gitu kalau bahasa halusnya, boleh ya dilihat status pernikahan orang tuanya, luar biasa, jadi hal yang lumrah seperti itu. Tapi nggak masalah sih ya, jadi terserah, tergantung kepada kitanya maunya seperti apa gitu kan. Karena memang kita kan diperintahkan juga oleh Rasulullah ya, bahwa ketika ingin menikah maka lihatlah gitu ya dari fisiknya, agamanya, yang terakhir ya, kemudian nasabnya gitu kan, terus inilah tati bengeknya lah kayak gitu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang kemaksiatan yang ada di depan mata gitu ya, banyak sekali dari sekarang ya, kalau kita lihat fenomena sekarang ya, dengan beranjaknya, dengan maraknya kemaksiatan gitu, dengan dari berbagai macam jenisnya gitu ya, tipenya kayak gitu, itu dari kalangan masyarakat juga banyak sekali gitu ya, respon-respon lain. Hanya saja kebanyakan gitu ya, kebanyakan mereka atau masyarakat itu apatis gitu ya, jadi acuh gitu ya terhadap ini, toh nggak ganggu privasi saya, nggak ngerusak saya, bukan saya kok yang ngelakuin kayak gitu. Ini menurut Teresa ini gimana, ini orang-orang yang seperti ini, bagaimana tanggapan Teresa? Iya, itu tanggapan kayak gitu tanggapan yang keliru banget ya, Fatia. Karena di dalam Islam tuh adanya kita, maksudnya kalau misalkan
dikasih contoh nih di Kalang Resa, di tempat Resa tinggal tuh kalau misalkan ngelihat orang pacaran tuh kayak hal biasa. Jadi mendekatinya aja mereka udah kayak ya udah sih lah gitu. Apalagi yang tadi kita bincangin bahwa kalau misalkan kita nggak pacaran itu bakal kayak aneh banget sih ini orang nggak pacaran gitu. Kok anak kamu belum punya pacar sih, kan kayak gitu ya ditanyainnya. Pokoknya intinya zaman dulu ya itu yang nggak dilakuin sama orang-orang itu gitu tuh. Sekarang tuh kayak ngerasa aneh gitu. Maksudnya kalau misalkan kita nggak ngelakuin hal kemaksiatan itu kayak pacaran tadi gitu kan. Apalagi orang tua juga ada banget yang mendukung, apalagi nyuruh pacaran ya kan. Terus kayak jadi sesuatu yang biasa kemaksiatan itu karena kurang pahamnya agama. Dan emang ketika kemaksiatan itu merebak dan tiba-tiba misalkan ada yang hamil duluan gitu kan di tetangga kita atau enggak di tempat kita tinggal, itu kayak langsung dinikahin aja gitu. Kayak jadi kayak ya udah langsung aja dinikahin gitu, padahal kan di dalam Islam itu diatur semuanya gitu kan ya, itu nggak boleh gitu kan gitu. Nah itu jadi kayak sesuatu hal yang memang sudah lumrah di masyarakat. Tapi sebagai seorang muslim gitu kan ya, itu ada kewajiban untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Bagaimana kita mencegah kemungkaran itu gitu. Kayak tadi yang dijelasin sama siapa tadi itu Teh Bella, itu kan kita kan kayak di sebuah kapal, kalau dijelasin sama Rasulullah kita tuh ada di sebuah kapal gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngambil air itu harus ke atas duluan. Nah, kalau misalkan ngambil ke atas duluan itu pasti kan ngeganggu orang yang di atas. Kita jalan dulu gitu kan dari bawah ke atas, ngambil air nanti turun lagi. Itu kan kayak mengganggu kalau mungkin kata mereka. Tapi kan emang peraturannya memang kayak begitu. Tapi kata orang itu bilang gitu tuh, bagaimana kita bisa kok nggak usah ke atas, kita bolongin aja gitu kan kapalnya. Iya kan, dibolongin lah itu. Nah, ketika ada yang ngebolong itu, tapi tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang menasehati gitu kan. Karena tadi, itu kan urusan gue, itu kan anak-anak lo yang ngebolongin gitu loh. Itu kan bukan saudara gue, itu kan bukan temen gue, ya bodo amat kayak gitu kan. Nah, ketika banyaknya orang itu yang ngebolongin kapal itu, apa yang akan terjadi? Maka kapal itu kan akan tenggelam, ya kan? Kapal itu akan tenggelam. Nah, itu ketika kapal itu tenggelam, bukan hanya orang yang beriman saja yang akan tenggelam, tapi orang-orang yang, maksudnya bukan hanya orang yang bermaksiat aja yang akan tenggelam, tapi orang-orang yang beriman pun tenggelam. Jadi ikutlah kita itu di situ. Maka bagaimana kita harus beramar ma'ruf nahi munkar agar kita tuh menjaga dari azabnya Allah gitu. Kita tuh saling menjaga. Jadi bagaimana kita tuh harus saling mengingati gitu tuh. Jangan sampai kita membiarkan, apalagi kita condong kepada kejaliman, kemaksiatan itu, wah parah banget itu. Berarti kan mendukungnya ada kemaksiatan gitu. Apalagi tadi kan masyarakat tuh kayak membuat lumrah gitulah, kayak hal biasa, udah nikahin aja kalau misalkan ada yang hamil duluan kayak gitu. Kalau misalkan anaknya udah nikahin aja lah gitu. Padahal kan di dalam Islam itu nggak boleh, karena itu akan merusak nasab keturunan. Itu sih Teh Fathia, bagaimana kita harus berdakwah. Iya benar ya. Beres ya. Luar biasa ya. Jadi bahkan tadi kata Teresa itu, bahkan sekarang malah kalau yang nggak pacaran anaknya malah dipertanyakan ya. Iya bener Bu. Dipertanyakan. Pokoknya aku aja yang jomblo diserang kanan sini kan. Kok anak kamu nggak ada yang ngapelin sih gitu? Iya. Kok kapan punya pacarnya kan? Aduh pusing kan. Kapan nikahnya? Kok nggak pacaran? Nanti kalau nggak pacaran nggak nikah. Seakan-akan kualitas kita tuh rendah gitu. sekali gitu ya, kalau nggak pacaran gitu. Bener. Oh nggak laku kayak gitu kan. Iya, aduh, luar biasa. Bu, ya. Nah, karena ini masyarakat ini apatis sekali ya sekarang dengan fenomena-fenomena yang seperti ini. Kalau menurut Bella nih, masih ada nggak sih sanksi sosial gitu kan dari masyarakat ketika ada kemaksiatan? Masih ada sih, pertanyaan kan masih ada gitu ya, masih adakah gitu ya? Mungkin di sekitar Teh Bella gitu kan, seperti kalau zaman dulu itu misalnya jadi bahan gibah kayak gitu kan, lumayan kan sanksi sosialnya itu. Kalau di lingkungan Teh Bella itu masih ada nggak seperti itu Teh Bella? Cek. Teh Bella on. Kayaknya nge-freeze deh. Ya,
nih Oke. penjelasan yang Teresa. Iya, ya. Tadi ya Teh nyambung sama yang tadi Teresa jelasin. Kalau di sekeliling kita ya terhadap fenomena itu, biasanya apa sih yang kita temuin di sekeliling kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita? Itu pacaran. Yang mana apa sih definisi pacaran? Coba kalau misalkan kita cari tahu gitu. Pacaran itu suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu yang menjalin kasih sayang kayak gitu kan. Dan itu kan Sepertinya Teh Bella kurang bagus sinyalnya ya. Terus kayaknya. Kurang jelas. Nah, gitu. Terus banyak kan tadi yang tadi Teresa bilang kalau misalkan nggak pacaran. Para Bella udah kedengeran. Halo, halo. Oke, udah. Coba dideketin aja. Agak ini. Ya, tadi lewat. Jelas nggak suaranya? Oke, udah. Ya, tadi ya nyambung ke Teresa, kalau misalkan kita nggak pacaran itu hal yang tabu gitu, hal yang aneh gitu kan, bilangnya aneh gitu. Jadi ingat satu kisah, ada ya satu orang tua gitu tuh yang melihat anaknya tuh nggak pacaran dan itu terlihat aneh gitu kan. Itu nyampe dibawa ke psikolog gitu tuh untuk dikonsultasikan kenapa ini anak nggak pacaran gitu kan, sampai dibawa kayak gitu. Terus udah gitu ditanyakan sama psikolog, kamu maksudnya khawatir gitu, si orang tua tuh khawatir nggak suka sama cewek gitu, dan si psikolog itu ingin menjodohkan gitu, intinya ingin kayak ada saya juga punya anak cewek gitu kan yang dikhawatirkan itu tuh si cowoknya kenapa nggak suka sama cewek gitu. Terus si psikolog itu ngajuin diri ada anaknya juga gitu. Terus karena memang ya si Ihwannya ini, si cowoknya ini anak ngaji gitu, anak rohis, ketua rohis gitu. Beliau bilang, kalau misalkan anak ibu saya sentuh, saya apa-apain gitu, terus saya tinggalin, gimana pendapat ibu gitu? Ya, ibu gimana ya? Ya kelabakan gitu, maksudnya bukan kelabakan kayak diusir lah, bakal di ini segala macam. Ya itu Bu, saya tuh menjaga kehormatan perempuan kayak gitu kan. Itu ya Allah gitu, sampai terus kata siapa namanya tuh ibu psikologinya itu, tante katanya bilang ke ibu dari Iwannya, bukan dia yang gila, bukan dia yang dikhawatirkan gitu kan, tapi kita nih katanya itu sebetulnya emang betul ajaran Islam gitu. Jadi emang kayak udah menjadi hal lumrah gitu tuh si pacaran ini gitu. Terus tadi ya kenapa apakah ada sanksi, karena emang dulu mah kayak yang pacaran digibahin segala gitu. Nah sekarang karena memang udah menjadi hal biasa, menjadi lumrah, jadi banyak yang melakukannya gitu secara terang-terangan, dan karena memang udah termasuk dari tanda-tanda kiamat, jadi ya biasa aja gitu tuh terhadap kalau misalkan ada yang pacaran, kalau misalkan ada yang berbuat maksiat terang-terangan, itu masyarakat menanggapinya ya biasa aja. Coba kalau misalkan kita berdasarkan Islam gitu kan, kalau misalkan kita berlandaskan Islam gitu terkait sanksi ini ya, yang mana Islam tuh menjaga kehormatan umatnya gitu agar selamat dunia dan juga akhirat. Kalau misalkan Islam gitu memberikan hukuman untuk pezina yang melakukan seperti itu gitu ya, itu bukan hanya sekedar dijera atau dirajam atau dihukum lah gitu, tapi yang paling penting itu untuk menyelamatkan nasab atau keturunannya gitu kan. Dan yang paling penting nggak ada yang lakuin itu lagi gitu. Jadi sebetulnya sangat penting ya adanya sanksi itu, biar nggak ada orang yang lakuin itu lagi. Kalau misalkan nggak ada sanksi, itu akan menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa gitu sih Teh. Jadi kalau sekarang tuh, zaman sekarang tuh emang nggak ada sanksi sosial kayak gitu. Bahkan bukan pacaran tuh bukan menjadi suatu topik untuk digibahin gitu, si A pacaran sama si B, tapi yang topik yang digibahin itu si A nggak pacaran, si B nggak pacaran, kayak gitu Teh. Itu sih. Oke. Berarti ini ya, jadi
sudah bahkan kalau misalnya yang apa sih namanya, yang menggibah atau yang merespon apa ya namanya, hal-hal tersebut gitu, merespon negatif hal tersebut, itu berarti melawan kelumrahan jadinya ya. Jadi malah kita jadi orang yang terasing gitu ya, karena melawan apa hal yang sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, lantas apa namanya yang harus kita lakukan nih Teh Sinta sebagai generasi muslim, generasi muda muslim itu apa nih untuk menyikapi fenomena ini? Ya, sikap kita gitu ya Teh, sebagai seorang muslim terhadap fenomena ini. Ya, aku pengen apa ya, sikap aku ya ketika ngelihat ini gitu ya, waktu aku pertama kali tahu mengenai jatah mantan ini tuh ya lewat media sosial, baca gitu ya. Ya Allah gitu ya, rasanya ngeri banget gitu ya, astagfirullahaladzim ya, prihatin gitu, serem, greget, campur aduk lah ya, emosi gitu, emosi karena ngelihat kemaksiatan ini gitu ya, terang-terangan gitu kan dipublikasikan, jijik gitu ya, kok bisa-bisanya gitu kan, manusia yang dia punya akal tapi kelakuannya mohon maaf kayak binatang gitu ya, mau-mauan aja gitu ngelakuin hal itu gitu, apa nggak mikir gitu ke depannya gimana gitu kan, nggak mikir perasaan keluarga si calon gitu, atau bahkan keluarganya sendiri gitu, keluarga dianya sendiri gitu, itu kan fatal banget gitu kan, merusak tatanan keluarga gitu. Padahal kalau dia seorang muslim harusnya udah tahu gitu ya, udah tahu gitu bahwa zina itu haram. Nah, kita sebagai seorang muslim gitu ya, sikap kita sebagai seorang muslim, kita harus bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran itu. Jadi kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi kita harus dakwah gitu ya. Kita harus dakwah. Karena ya ini nggak bisa didiemin gitu. Ini nggak bisa didiemin gitu aja gitu. Kita harus speak up gitu ya. Kita yang tahu nih ya harus speak up gitu. Nggak boleh diem-diem aja. Mereka aja gitu kan yang melakukan kemaksiatan gitu kan. Apa ya, getol banget gitu ya, masif banget mempublikasikannya gitu. Nah, kita nih sebagai seorang muslim, pemuda muslim gitu ya, maka ya harus lebih masif lagi gitu, harus lebih getol lagi dakwahnya gitu ya, harus speak up gitu, mempublikasikan gitu ya dakwah-dakwah kita gitu, mempublikasikan kebenaran-kebenaran gitu kan, melawan kemaksiatan-kemaksiatan yang sekarang ini merajalela gitu ya, ada di mana-mana. Nah, kita harus dakwah gitu ya. Intinya ya kita sikap kita sebagai seorang muslim, kita harus dakwah mengingatkan, beramar ma'ruf nahi munkar kayak gitu. Supaya remaja saat ini paham gitu loh dan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita pahamkan kepada remaja-remaja bahwasanya yang beredar saat ini gitu ya, yang banyak dipublikasikan itu tuh enggak benar gitu, bukan berarti yang banyak itu benar gitu ya, yang sedikit salah gitu. Enggak gitu, karena ya hari ini gitu ya keterbalikan gitu. Malah yang kemaksiatan-kemaksiatan itu yang banyak digaung-gaungkan gitu ya, sedangkan kebaikan-kebaikan kurang gitu. Nah, maka tugas kita nih para pengemban dakwah gitu ya, tugas kita nih para pemuda Islam, tugas kita sebagai seorang muslim, maka harus mendakwahkan gitu. Gunakan media sosial kita nih untuk dakwah gitu. Manfaatkan sosial media yang kita punya untuk mensyiarkan Islam gitu ya, menyebarkan kebenaran-kebenaran. Ketika ada kemaksiatan, kita lawan dengan kebenaran gitu ya, kita opinikan gitu dengan kebenaran gitu, kita lawan kayak gitu, supaya masyarakat tuh, umat tuh tahu gitu bahwasanya oh itu tuh salah gitu ya. Ketika ada kemaksiatan yang di-up gitu ya, nah maka kebenaran kita harus up juga gitu, supaya tadi umat tahu gitu. Ternyata itu tuh salah, supaya enggak apa ya, umat enggak ikut-ikutan gitu. Karena kalau misalkan orang awam gitu ya, yang dia masih lemah benteng pertahanannya gitu ya, ketika ngelihat sesuatu itu ya pasti ikut-ikutan gitu. Apalagi remaja saat ini gitu ya, milenial saat ini gitu. Ada tren apa diikutin gitu kan, ada hal baru gitu yang diikutin gitu. Padahal yang jelas itu tuh sebenarnya jauh dari Islam gitu. Nah, tugas kita mengingatkan gitu bahwasanya itu tuh jangan diikutin kayak gitu. Jadi intinya sikap kita sebagai seorang muslim, kita harus dakwah gitu. Beramar ma'ruf nahi mungkar kayak gitu, mengingatkan. Karena kalau enggak diingatkan ya bakal kacau gitu kan, malah nanti yang merajai itu kemaksiatan gitu, bukan kebenaran. Kayak gitu sih Teh.
Ya, syukron ya Teh. Apa namanya? Jadi pentingnya kita sebagai generasi muda gitu menyikapi hal ini gitu ya. Jadi nggak boleh diam lah ya, nggak boleh jadi orang yang asing. Oke, terakhir nih karena kita sudah malam sekali ya, udah ini. Dari teman-teman nih, dari Teresa, Teh Mira, Teh Sinta sama Teh Bella, kira-kira apa nih trik dan tips buat teman-teman remaja kita agar terhindar dari bahaya kemaksiatan, misalnya khususnya gini ya, jatah mantan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi apa lumrah di kalangan remaja kita gitu ya. Coba siapa aja duluan, silahkan membagikan trik dan tipsnya buat teman-teman remaja kita ini. Saya coba membagikan sedikit tips ya, mungkin semoga ini jadi manfaat bagi remaja muslim semuanya. Yang pertama, untuk menangani fenomena ini gitu ya, kita itu harus memperkuat fondasi keimanan. Dengan cara apa memperkuat fondasi keimanan kita? Yaitu dengan mencharger gitu ya, mencas iman kita dengan mengikuti kajian atau misalnya mencari ilmu-ilmu agama gitu. Tujuannya agar apa? Selain agar menjadikan diri kita itu kepribadian Islam, kita juga agar paham gitu ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu kan. Karena apa yang kita lakukan itu sebagaimana tujuan hidup kita gitu ya, semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah gitu kan. Makanya ketika kita mengkaji ilmu gitu, mencari ilmu gitu, mendalami ilmu agama gitu ya, itu menjadikan diri kita sebagai tameng gitu ya, agar tidak gampang melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang Allah larang gitu kan ya. Terus ya mungkin tips kedua, berkumpul, sekali lagi berkumpul dengan orang soleh gitu ya, karena berkumpulnya kita dengan orang soleh itu membuat diri kita itu semakin kuat gitu ya, semakin kuat akan keistiqomahan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah gitu. Kayak seumpamanya ketika kita berjilbab gitu ya, ketika kita kumpul dengan orang-orang soleh, maka orang-orang soleh itu akan terus menguatkan kita dalam ketaatan. Berbeda halnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mungkin ya masih kurang pemahaman agamanya gitu, sehingga akan mudah menarik kita untuk terjerumus dalam kemaksiatan gitu ya. Dan cara Islam itu ya, cara Islam untuk menangani fenomena ini ya, ketika kita sudah mengetahui nih, misalnya sudah cari ilmu, sudah paham, akan tahu gitu ya sistem pergaulan pria dan wanita itu seperti apa. Oh ternyata Islam itu tidak sepenuhnya mengekang gitu, hanya membatasi, hanya mengatur saja gitu. Bukan berarti kita tidak boleh sama sekali bertemu laki-laki atau berinteraksi dengan laki-laki, bukan. Tapi kita bertemu dengan pria atau laki-laki itu ketika ada hal-hal yang diperlukan, misalnya dalam hal pendidikan kan, kalau kita sudah mengkaji sistem pergaulan ya, kita juga kan akan tahu gitu ya, kita boleh berinteraksi, bertemu, atau misalnya melakukan interaksi dengan lawan jenis bila dalam hal pendidikan gitu ya, dalam hal kesehatan gitu ya, dalam hal muamalah juga boleh, dalam hal peradilan gitu ya, dalam hal peradilan maupun hal-hal yang mengharuskan adanya pertemuan atau istilah gitu kan, sehingga ya aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan saja. Terus selain kita menuntut ilmu agama, kita paham tentang sistem pergaulan, kita juga tidak boleh gitu ya abai terhadap apa yang terjadi pada kita, harus berdakwah gitu kan ya. Dan sampai kita tahu gitu ya, ketika ada kemaksiatan, pura-pura kita tidak tahu gitu, bahkan berdiam diri, masa bodoh, cuek gitu ya. Itu tadi anjuran untuk berdakwah.
karena dakwah itu sebetulnya rasa cinta gitu, menyelamatkan kita gitu dari hal-hal yang menjerumuskan kemaksiatan. Dan satu lagi ya Teh, satu lagi mungkin silakan sebanyak-banyaknya. oh nggak apa-apa. Ya, satu lagi deh, kita juga harus bergabung ya, harus bergabung dengan kelompok-kelompok atau haroka yang itu berjuang gitu ya, berjuang untuk menerapkan syariah gitu ya di muka bumi ini gitu ya. Agar apa? Agar segala permasalahan yang terjadi pada diri umat maupun rahmatil alam itu terasa gitu kan ya. Agar kita betul-betul paham bahwa akar permasalahan segala problematika yang terjadi itu ya karena tidak adanya aturan Islam yang ditegakkan gitu kan. Makanya kita harus mencari tahu gitu ya, harus berjamaah, jangan sampai kita sendiri-sendiri gitu ya, jangan sampai kita jangan sampai kita menghindar gitu. Udahlah, saya mau pengennya hidupnya sesuai dengan sesuai dengan fase-fase aja, dari kecil dewasa gitu ya sampai mati gitu, itu aja, ngikutin fase hidup sebagaimana biasa orang lain lakukan gitu. Kita harus berbeda gitu ya, kita harus membuat perubahan gitu ya, harus segera gitu mengkaji dan bergabung dengan orang-orang yang kelompoknya itu sahih lah gitu ya, sahih memperjuangkan Allah gitu. Teh. Oke, terima kasih Teh. Baik, ada tambahan nggak dari Teresa, Teh Sinta, atau Teh Bella? Silahkan. Udah lengkap banget ya. Yang pertama Masya Allah ya. sama Mira gitu. Oh ya, satu lagi kan. Itu kan. Udah habisin nggak apa-apa. Silakan. Iya, pokoknya selain kita bergabung gitu ya dengan kelompok-kelompok dakwah ideologis yang benar-benar berjuang menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu kan ya, kita juga harus kan kalau misalnya kelompok ideologis mah dakwanya bukan hanya sekedar dakwah individual gitu ya, tapi sampai ke tataran negara gitu kan, yang bahkan kita harapkan sih kalau negaranya aja bisa membuat aturan atau sanksi yang begitu tegas gitu ya, insya Allah apa yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Teresa gitu ya, akan menjadi jawabir dan jawazir gitu ya ketika orang melakukan dosa gitu. Jadi ada sanksi-sanksi yang tegas gitu ya. Dan sebetulnya ketika Islam itu tegak, ya yang dirasakan manfaatnya itu bukan hanya orang muslim atau kelompoknya saja gitu kan, bahkan menegakkan syariat, aturan-aturan Islam itu aturan-aturan Islam itu sebetulnya kewajibannya bukan untuk kelompok aja gitu ya, tapi kewajiban seluruh kaum muslim gitu ya. Karena kalau mahkota kewajibannya itu belum terlaksana gitu ya, maka masih gitu ya, problematika itu terus memuncul gitu ya. Ketika ada permasalahan, ada solusi gitu ya, solusi dimunculkan pasti solusi yang parsial gitu, solusi yang benar-benar yang tidak mengakar banget gitu. Kayak umpamanya kita mencabut rumput gitu, membuang rumput, tapi kita nggak sampai akhirnya, cuma atas kerajaan, akibatnya kok tumbuh lagi. Nah, bagaimana tugas kita gitu ya, agar sampai permasalahan itu betul-betul tuntas dari dalam gitu ya, agar tidak terjadi terulang kembali, bahkan aturan Allah ya segera diterapkan, bukan hanya di Indonesia ya, kalau bisa sih seluruh dunia gitu ya, global ya. Semoga kemenangan Islam itu tidak lama lagi kita akan rasakan ya. Amin. Amin, Masya Allah. Baik, syukron ya Teh Mira atas tips dan triknya, kembali tips dan triknya. Insya Allah teman-teman di sini sudah mendengarkan gitu ya, sudah mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya. Berikut sampai ke triknya gitu ya, bagaimana menjauh dari kemaksiatan jatah mantan ini. Baik, saya rasa karena ini sudah larut.
kita cukupkan bincang-bincang seru kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada bincang-bincang berikutnya ya dengan tema yang menarik lagi. Namun kita berharap kita di pertemuan berikutnya tidak ada lagi cerita-cerita yang sama gitu ya. Artinya peristiwa-peristiwa tentang jatah mantan itu sudah berangsur menghilang dan terhapus dari salah satu kemaksiatan yang ada gitu kan, dan bagaimana sudah terhapuslah kemaksiatan yang lain. Kita berharap seperti itu. Namun nanti insya Allah kita akan ada program-program yang lebih seru gitu ya dari Yuk Ngaji. Silakan teman-teman Sister Villa di sini memantau setiap saat gitu ya. Selalu akan ada nanti pengumuman dari atau postingan dari tim Yuk Ngaji untuk disampaikan kepada Sister Villa semuanya. Baik, karena kita sudah sudah selesai gitu, maka mari kita tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Sister Yuk Ngaji ya, Sister Ngaji yang kece, yang keren-keren gitu, yang cerdas sangat gitu. Insya Allah barokah ya ilmunya untuk kita semua dan untuk yang teman-teman kita sudah membagikan, semoga jadi pahala jariah buat kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sister Villa yang sudah menyempatkan hadir bersama kita meramaikan kegiatan Yuk Ngaji. Kemudian insya Allah di sini kita juga pasti didampingi oleh malaikat ya, karena kita ini forum thalabul ilmi ya, insya Allah untuk agama kita gitu ya, untuk menambah thaqafah Islam kita. Oke, mari kita tutup tema kita malam ini, kajian kita malam ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Saya selaku moderator mengucapkan banyak maaf ya kepada teman-teman semua apabila banyak salah kata gitu ya, yang menyinggung ataupun tidak, saya mengucapkan minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair semuanya. Ya, jazakillah ya, jazakumullah. Selamat beristirahat semuanya. Bye bye. Malam minggunya keren banget ya. Malam minggu berfaedah banget malam minggunya, alhamdulillah. Allah malam minggu barokah ya, kita mengisi dengan hal-hal yang positif. Masya Allah. Salam kenal semuanya. Syukron, jazakillah khair. Dan
Teh Resa, baca chat ya Teh. Udah lagi nikmatin bu. Udah ya. Jadi jangan-jangan kita tuh lupa bahagia karena kita mengejar kenikmatan dunia yang semu. Jadi balik ke Allah. Ya, udah ini ya. Alif ya. Pesertanya ya. Ya. Kita mulai aja ya ininya. Evaluasinya ya. Ya, Bu. Teh Sita. Ya, Bu. Rekamannya Teh. Apa? Ini masih di record kan? Oh, iya. iya. Dimatiin dulu. Bentar. Stop.